nanti memiliki menggunakan proyek yang berbeda-beda gitu. Iya, Bang. Jadi seperti itu. Misalnya tinggal dikolaborasikan aja, Bang. Nanti dari teman-teman ada masukan apa, nanti kita samakan persepsi lagi. Karena kita udah persiapan, Iya, ibaratnya kita jadi nyolong memang nyolong start kita sekarang. iya. Kalau kita mau misalkan pakai STEM ya, Heeh. itu juga kan guru-gurunya dilatih Harus dulu. iya, nggak Kita boleh juga kan semuanya nggak bisa menguasai. langsung begitu aja. Mm-mm. Terus kalau kita mau menggunakan misalkan inquiry, Mm-mm. apakah guru-guru juga paham tentang inquiry itu? Kan gitu ya, Dek. Benar-benar, Bang. Nah, sekarang Ibu mencoba ini, siapa tahu nanti tiap kelas punya ide-ide gitu ya, Dek ya? Heeh, iya, Bang. Ya, tapi ini teman-teman baru pada sholat kali. Masih nanti seandainya memang teman-teman tidak bisa gabung sampai jam 8, kita mulai saja. Iya, Bang. Sehingga yang hadir pada malam ini besok sudah memiliki wacana dan pembagian kelas-kelasnya kita bagi Hmm. dari sekarang aja, Dek. Boleh, boleh, Bang. Jadi besok udah bertanggung jawab tiap-tiap kelasnya. Jadi begitu. Kalau menurut Ibu begitu. Jadi dibagi kelas-kelasnya yang menurut Ibu yang mereka membuat pemetaan KD aja. Kelas 1 siapa gitu. Mm-mm. Kelas 2 siapa gitu aja, Dek. Iya, Bang. Kan mereka udah pemetaan KD, jadi mudah nanti membuat proses pembelajarannya. Mm-mm. Kalau menurut Ibu begitu gimana, Dek? Bisa dilanjutkan gitu, Bang. Yang penting iya yang kita minta yang punya hajat dulu aja lah, Bang. Kalau kita bagian ide, kalau di okein ya tinggal lanjut gitu aja. Takutnya kan ada punya Iya, konsep ya, lain juga gitu. iya. Heeh. Ini banyak yang belum gabung ya. Mm-mm. Ibu sendiri nanti sebentar pas jam 8 kayaknya sampai rumah. Ini udah sampai Gang Nangka. Oh iya, tinggal masuk ke dalam aja. Ya, udah. Ya, teman-teman kayaknya lagi pada sholat dulu. Baru Bu Cici, Pak Kabu, Bu ini Bu Kus, Bu Tian, Pak Kamto, Bu Vera, ya nggak apa-apa. Nanti yang ada aja kita kasihkan informasi. Supaya besok langsung berkembang. Hmm? Belum, masih merah. Tuh, Bu Tian nggak bisa dengar apapun katanya, Dek. Hah? Bu Tian nggak bisa dengar apapun. Kemalaman ngantuk bener. Yang penting kupingnya kedenger. Sepertinya udah banyak sih yang hadir. Udah banyak, Bu. Alhamdulillah ini. Ya, ya. Waalaikumsalam. Itu Mbahku pulang dari masjid. Silakan, Bun. Mohon izin ya Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dibuka aja ininya apa supaya nanti kita bisa saling sharing gitu. Atau mungkin yang mau sharing nanti dibuka aja sendiri. Terima kasih kepada Ibu Epi, teman Ibu ya, teman sejawat, dan kepada Bapak Ibu semuanya hadir di sini. Terima kasih banyak atas apa ya waktu yang telah diberikan untuk kita berbagi pendidikan di Kota Depok, pengalaman. Bapak Ibu diberitahu dulu demikian apa Ibu dapat informasi
bahwa Pak Kadis ingin menyeragamkan kegiatan PJJ di semester 2. Karena hasil pengamatan dari Pak Kadis bahwa PJJ semester 1 itu atau yang sekian lama itu hanya berbasis pemberian tugas-tugas. Nah, untuk itu apakah bisa disiasati supaya tidak berbasis tugas-tugas tersebut. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian keinginannya Pak Kadis nanti kita akan launching kegiatan ini dan akan dibuka oleh Bapak Wali Kota. Kegiatan ini akan diserahkan seluruhnya kepada tim pengembang kurikulum. Jadi seperti itu. Baik, sebentar ya Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan dibagi tiap kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 nanti memberikan sebagai narasumber bagaimana proses pembelajaran yang tidak hanya kepada teaching to the test. Jadi bukan tugas-tugas mengerjakan soal 10, nanti bahasa Indonesia 10, matematika 10 lagi. Nah, yang kejadian sekarang pada umumnya sekolah masih seperti itu. Itu hasil daripada pengamatan Pak Kadis. Nah, Ibu setelah mendengar itu memiliki sebuah ide. Bagaimana kalau ide Ibu ini Ibu sampaikan dulu. Semoga ini menginspirasi atau menjadikan salah satu alternatif. Nanti Bapak Ibu akan banyak ide-ide yang akan muncul dan itu akan dituangkan. Kemudian bisa memfasilitasi teman-teman guru se-Kota Depok karena kegiatan ini akan berlanjut tidak hanya di bulan Januari saja, tapi terus sampai kenaikan kelas. Jadi seperti itu, seluruhnya dipandu oleh tim pengembang kurikulum. Kalau tidak salah tangkap pembicaraannya seperti itu. Tapi nanti jelasnya besok akan kita dengarkan dari Pak Kabid atau Pak Kasih yang akan memberikan penjelasan yang penanggung jawab langsung terkait dengan kurikulum. Nah, Bapak Ibu, ini Ibu mencoba, tolong ini nanti dikritisi apakah benar ini berbasis proyek atau bukan, gitu ya. Kita lanjutkan deh ke slide kedua. Nah, di slide kedua ini Ibu mencoba mengambil KD dari kelas 4. KD kelas 4 di tema keempat semester 1. Ini contohnya. Nah, nanti juga kita akan membuatnya ini, nanti kita akan terus ada Zoom meeting, ya, ada daring dengan guru-guru se-Kota Depok, itu sesuai dengan KD-KD yang ada di buku tema atau berdasarkan Perka Balitbang yang sudah kita susun di semester 1 dan semester 2 yang semester pertama. Nah, baik, Ibu bacakan dulu nih kompetensi dasarnya ya Bapak Ibu. Pertama, menghubungkan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan. Nah, ini KD-nya. Kemudian keterampilannya menyajikan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Kemudian 3.4-nya ini menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Ini bahasa Indonesianya, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam bahasa tulis dengan bahasanya sendiri. Selanjutnya ke matematika, ini lupa nih nggak ketulis KD-nya Bapak Ibu. Menjelaskan dan melakukan, kayaknya 3.4 nih KD-nya. Menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat.
menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Nah, ini Ibu hanya 3 mata pelajaran yang Ibu sampaikan di sini. Sebenarnya ada PJOK-nya, ada SBDT-nya, karena ini satu tema. Gitu. Ini satu tema Bapak Ibu. Tapi Ibu hanya mengambil yang 4 saja, karena kebanyakan ini slide-nya nggak cukup. Jadi gitu, Bapak Ibu paham sendiri ya. Nah, kita lanjut dulu, Dek. Lanjut lagi. Nah, kemudian ini integrasi mata pelajaran, Ibu mencoba dari KD-KD tadi, kira-kira apa sih yang menjadi yang akan kita ujikan kepada teman-teman kecil kita. Untuk matematika itu menulis data. Menulis data dulu, panjangnya berapa, terus gitu ya, mengukur panjang, mengukur berat. Jadi siswa mampu menulis data hasil eksperimennya. Kemudian dan menginterpretasikan data hasil pengamatan pertumbuhan tanaman. Jadi langsung ke pertumbuhan tanaman ya. Karena apa? Karena ada keterkaitannya dengan IPA-nya gitu. Kemudian bahasa Indonesianya karena dalam bentuk tulis dengan bahasa sendiri, kemudian pengetahuannya juga itu adalah kosakata, maka Ibu menulisnya laporan pengamatan. IPA-nya menanam dan merawat tumbuhan serta mengamati bentuk dan fungsi tubuh tumbuhan. Nah, ini untuk IPA-nya, hewannya belum. Maka ini ke tumbuhan dulu. Nah, dari 3 ini Ibu ramu menjadi sebuah proyek. Ibu ramu kira-kira yang sesuai dengan menulis data, menginterpretasi, menulis laporan, kemudian menanam dan merawat atau mengamati bentuk dan fungsi tubuh tumbuhan. Kira-kira proyek apa nih yang pas untuk kegiatan proses pembelajaran yang tidak teaching to the test, yang tidak menjawab soal-soal, karena tidak akan menjawab AKM katanya kalau memang begitu. Nah, kemudian ini tumbuh sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ini yang diinginkannya dengan profil profil pelajar Pancasila. Jadi ini Bapak Ibu yang untuk sementara yang menjadi indikator yang akan kita terjemahkan dari KD-KD yang tadi. Baik, dilanjut Dek ke slide berikutnya. Nah, kemudian ini bagaimana cara menyajikannya. Maka Ibu akan membuat maksudnya ini karena berinovasi ya, dibuatlah sebuah buklet gitu bahwa RPP-nya itu memang hanya tiga komponen, tujuan, kemudian kegiatan dan penilaian. Nah, kemudian ini dicobalah dengan proyek Taman Kecilku. Nah, gitu. Jadi dari indikasi-indikasi atau indikator-indikator yang tadi ditulis, penerjemahan dari 3 KD itu, maka muncullah sebuah nama Taman Kecilku. Jadi nanti anak-anak akan bergelut selama 1 bulan atau setengah bulan ya terkait dengan Taman Kecilku begitu. Nah, ini apakah benar nih nanti ditolong masukan dari teman-teman, apakah benar ini pembelajaran berbasis proyek. Jadi seperti itu. Maka muncul kegiatan yang tidak teaching to the test gitu, tapi orang tua mampu memfasilitasi anak-anak di rumahnya gitu. Jadi seperti itu. Coba Dek kembali lagi ke slide lanjut ke slide berikutnya. Lanjut ke slide berikutnya Dek, mohon izin. Ya. Maka nah, kemudian Ibu membuat tujuan pembelajarannya banyak ya, tujuan pembelajarannya ya. Karena untuk 1 bulan kan ini menanam tumbuhan, merawat tumbuhan, menjelaskan bentuk dan fungsi tubuh tumbuhan, menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Nah, ini yang perkembangbiakan tanaman ini belum termasuk kepada
bentuk tubuh dan fungsi tubuh tumbuhan, hanya jika memang memungkinkan gitu bisa mulai dari biji menanamnya. Kalaupun tidak adalah membeli tanaman yang sudah jadi. Kemudian membandingkan pertumbuhan tanaman karena memang mereka diharapkan tidak menanam hanya satu pohon. Kemudian membuat laporan hasil pengamatan, menjelaskan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar, mengukur media tanam, alat dan bahan, dan pertumbuhan tumbuhan, menginterpretasi data hasil pengamatan pertumbuhan tanaman. Nah, semoga tujuan pembelajaran ini bisa mengakomodir dari 3 mata pelajaran tadi dan dari 6 KD yang kita yang tadi Ibu sampaikan gitu. Kita lanjutkan lagi deh. Ini kegiatan pembelajarannya, menyiapkan bahan, menentukan desain taman, membuat pot dari barang bekas dan menghiasi agar lebih menarik. Nah, kenapa Ibu membuat pot dari barang bekas? Karena memang di playernya ya itu taman kecilkunya itu adalah dengan pot bekas gitu. Kemungkinan besar kalau memang mereka punya tanaman sendiri, mereka bisa di tanah gitu. Hanya ini apa yang ada di buklet tadi. Nah, kemudian proses menanam seperti apa? Belum deh. Seperti tadi belum. Kita kembali proses menanam, proses memelihara, observasi pertumbuhan tanaman dan membuat laporan. Itu kegiatan pembelajarannya. Kita lanjut deh. Ya, dilanjut slide-nya. Nah, kemudian ini tahap membuat botol untuk menanam. Nah, di sini ada matematikanya belum, Dek? Masih tadi. Masih slide yang tadi diulang lagi. Nah, di sini ini ada korelasi dengan matematika, yaitu bagaimana menanamkan konsep kepada anak mengukur dengan satuan meter atau meter sehingga anak mampu membulatkan. Misalnya 5 cm lebih berapa milimeter. Nah, dari kegiatan ini mereka tahu konsepnya gitu, konsep matematika. Yang diukur bukan hanya botol, tetapi bisa tali diukur. Kalau talinya jinjet ya, kenapa bisa jinjet? Nah, itu kan juga sebuah kasus, sebuah masalah. Kemudian pohon juga daun-daunnya bisa diukur dan lain sebagainya, sehingga nanti berkolaborasi. Kegiatan pengukurannya itu, pembulatannya bukan hanya guru memberikan anak-anak kerjakan nomor 1 sampai 10. 7,5 ditambah 7,3 sama dengan bulatkan. Nah, tidak lagi begitu. Tapi anak-anak mengukur berapa banyak itu pohonnya, daunnya, diukur, kemudian kita perintahkan bagaimana teknik menjumlahkannya. Jadi ini adalah learning by doing. Jadi tidak berasa bahwa mereka sebenarnya lebih banyak dari 10 soal mengerjakannya gitu. Atau mengukurnya. Konsepnya akan kita berikan dulu terlebih dahulu bagaimana teknik pembulatan dan bagaimana jika menggunakan penggaris dan bagaimana jika menggunakan meteran. Jadi di sini adalah teknik mengukur dan nanti akan berkolaborasi mengukur tinggi badannya, mengukur tinggi ibunya, itu bisa saja karena ciri-cirinya HOTS adalah dari satu konsep ke konsep lainnya, itu ciri-ciri soal HOTS. Nah, ini adalah menanamkan konsep matematika dan nanti akan bagaimana menginterpretasikan konsep dan nanti bagaimana bernalaria terhadap konsep ini. Baik, lanjut deh. Ini untuk matematikanya. Selanjutnya, nah ini masih matematika, bagaimana mereka mengenal gram, mengenal kilogram, ini juga konsep. Kemudian mereka nanti akan memasukkan bahan-bahannya itu di kilo dulu. Nah, ini sangat tekstual, daripada 1 kilo ditambah 500 gram sama dengan berapa gram. Nah, daripada anak mengerjakan itu, bagaimana kalau kita
mereka bereksperimen gitu. Tapi nanti memang akan ada penguatan dari gurunya. Gitu. Ini adalah untuk penguatan matematika. Kita lanjut deh selanjutnya. Nah, di sini juga tahapan menyusun pot. Nah, menyusun pot ini juga menggunakan jarak dari satu pot ke pot lain. Ini juga termasuk ke matematika. Kalau menanamnya itu adalah IPA-nya, sainsnya. Apa fungsi